Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian dari Prodi PJKR kelas 1E. Di sini saya akan membacakan bab 4 mengenai miologi. Miologi berasal dari kata mio dan yang artinya otot, dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Dalam tubuh manusia, kurang lebih 43% dari berat tubuh adalah jaringan otot. Jaringan otot mempunyai sifat dapat dirangsang, dapat memendek atau berkontraksi, dapat memanjang dan elastis. Macam-macam otot di dalam tubuh manusia terdapat 3 otot antara lain sebagai berikut. 1. Otot polos, 2. Otot jantung, 3. Otot lurik. Otot polos disusun oleh serabut otot polos yang inti sel terdapat di tengah-tengah. Sedangkan otot jantung, jika dilihat dari strukturnya, otot jantung termasuk ke dalam otot lurik. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya, termasuk otot polos. 3. Otot lurik. Otot ini disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis yang melintang. Tonus otot. Otot-otot pada waktu istirahat tidak rileks sempurna, tetapi masih dalam keadaan sedikit tegang. Keadaan ini disebut tonus otot atau muscle tone. Sekarang kita masuk pada otot-otot pada gelang bahu. Yang pertama ada otot kerudung. Otot ini bentuknya seperti trapesium, atau otot ini pipih atau ceper dan letaknya di bagian tekuk punduk serta lokasinya langsung di bawah kulit, berarti di sini. Yang kedua, otot bentuk belah ketupat. Otot ini letaknya di bawah M trapezius. Otot ini menghubungkan tulang belikat dengan tajuduri tulang leher, berarti dari sini ke sini, dan tulang punggung dari sini, berarti jalurnya otot bentuk belah ketupat dari sini ke sini ke sini. Yang ketiga, otot pengangkat belikat. Otot ini letaknya di bagian sisi belakang leher dan di bawah otot kerudung. Kalau otot kerudung di sini, berarti bawah otot kerudung di sini. Selanjutnya di sini ada otot-otot lengan. Otot-otot di sekitar sendi siku, berarti dari sini. Yang pertama, otot lengan berkepala 2. Yang kedua, otot lengan dalam. Yang ketiga, otot lengan pengumpil. Yang keempat, otot silang hasta bulat dari sini ke sini. Lalu yang kelima, ada otot ketul pangkal tangan pengumpil yang di sini. Yang keenam, ada otot tapak tangan panjang di sini. Yang ketujuh, ada otot ketul jari-jari sumbilis. Dan yang kedelapan, ada otot ketul pangkal tangan hasta di sini. Selanjutnya kita membahas otot-otot pada tangan. Pada umumnya, otot-otot pada tangan ukurannya pendek, berorigo, dan berensterio pada tulang-tulang tangan. Otot-otot pada tangan disebut otot-otot intersik. Nah, otot-otot pada tangan juga terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok tenar, yang kedua ada kelompok hipotenar, yang ketiga ada kelompok midpalmar. Selanjutnya kita membahas otot-otot pada gelang pinggul dan tungkai. Gelang pinggul dan tungkai berfungsi menahan berat tubuh bagian atas sebagai alat gerak tubuh pada bagian bawah. Gelang punggung merupakan bagian yang menghubungkan tungkai dengan badan. Sesuai dengan fungsinya, tulang-tulang yang menyusun bagian ini ukurannya lebih besar dan kuat dari tulang-tulang bagian lainnya. Selanjutnya, otot-otot bagian di sekitar paha. Yang pertama, ada otot-otot yang berada di sekitar sendi pangkal paha bagian depan, berarti di bagian sini. Sedangkan yang kedua, ada otot-otot yang berada di sekitar sendi pangkal paha bagian tengah, berarti di bagian dalam sini. Dan yang ketiga itu yang C, ada otot-otot yang berada di sekitar sendi pangkal paha bagian belakang, berarti sini bagian belakang. Maaf. Cukup sekian video penjelasan bab 4 mengenai miologi dari saya. Selebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.